warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi dalam video kali ini aku akan membahas tentang efektivitas dan mutu sekolah. Yang akan kita bahas pertama di sini adalah tentang pengertian dari efektif dan mutu sekolah. Jadi pengertian dari sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya berupa visi, misi, dan tujuannya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, menurut Mutahar pada tahun 2013 mengemukakan pendapat bahwa manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah adalah menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian ada kriteria. Yang pertama di sini adalah siswa yang masuk terseleksi dengan ketat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik. Kemudian ada tentang sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dan kondusif. Kemudian iklim dan suasana mendukung. Kemudian guru dan tenaga kependidikannya itu profesional, melakukan improvisasi kurikulum. Kemudian jam belajar siswa itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian proses pembelajaran itu lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan terakhir adalah sekolah itu unggul, bermanfaat bagi lingkungannya. Di sini ada karakteristik sekolah yang efektif. Di sini diambil dari Mortimore pada tahun 1991 yang mengemukakan pendapatnya tentang karakteristik sekolah yang efektif. Itu ada yang pertama itu sekolah itu memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Kemudian lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Kemudian kepemimpinan kepala sekolahnya yang kuat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Kemudian ada pendelegasian wewenang yang jelas, dukungan masyarakat sekitar juga kuat. Kemudian ada sekolah itu mempunyai rancangan program yang jelas, sekolah itu juga mempunyai fokus sistemnya tersendiri, pelajar itu diberi tanggung jawab, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif, kemudian melakukan evaluasi yang berkelanjutan, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lainnya. Kemudian sekolah itu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Next itu ada standar sekolah yang efektif. Yang pertama itu ada tentang standar isi, proses pembelajarannya, kompetensi lulusannya, standar tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Kemudian ada ciri-ciri sekolah yang efektif. Di sini menurut Tola dan Furqon pada tahun 2002 yang mengatakan bahwa ciri-ciri sekolah yang efektif itu adalah tujuannya itu dinyatakan dengan jelas dan spesifik, kemudian pelaksanaannya itu kuat, ekspektasi guru dan stafnya itu juga tinggi terhadap pendidikan, terhadap perkembangan pendidikan, perkembangan siswanya juga. Kemudian adanya kerjasama kemitraan antara sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Kemudian adanya iklim yang positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar. Kemudian ada kemajuan siswa yang sering dimonitor. Next, di sini ada model-model sekolah yang efektif. Di sini ada 3 model. Yang pertama itu adalah model tujuan. Jadi menurut Arifin pada tahun 1998 ini menetapkan sekolah yang bermutu berdasarkan tujuan yang dicapai itu dapat terhadap peserta didik ini memiliki kriteria. Yang pertama ini adalah menguasai keterampilan dasar, menguasai keterampilan dasar atau mastery of basic skill. Kemudian berusaha meraih prestasi akademik semaksimal mungkin pada semua pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan keberhasilan melalui evaluasi yang sistemik atau sistematik sistem. Yang kedua di sini ada model manajemen mutu total. Di sini sekolah ini berpusat pada customer, terlibatannya itu total, pengukurannya, komitmennya pada perubahan itu juga besar. Kemudian perubahan itu berkelanjutannya itu juga baik. Kemudian ada kepercayaan dan nilainya itu terdapat visi, misi, tujuan itu kuat dan faktor-faktor keberhasilan itu juga kritis. Kemudian yang ketiga di sini adalah model proses. Nah, model ini menekankan pada aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria paling efektif sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, dan strategi pengajaran. Hal ini dikemukakan oleh Edmond pada tahun 1979. Oke, kemudian di sini ada usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Yang pertama di sini ada usaha school review, yang mana school review ini adalah suatu proses di mana seluruh komponen sekolah ini bekerjasama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional, untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusannya. Kemudian ada benchmarking. Pada benchmarking ini adalah suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu.
Kemudian ada quality assurance, yaitu merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Kemudian ada quality control, yaitu merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Di sini dalam PPT juga aku udah lampirkan tentang efektivitas dan mutu sekolah. Itu ada input, proses, ada output, dan juga ada outcome-nya. Kalau dalam input sendiri untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah itu ada dari kepala sekolahnya, dari gurunya, pegawai ahlinya, fasilitasnya, itu semua masukan itu terseleksi sesuai aturan serta adanya transparansi dalam pelaksanaan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga tidak ada yang namanya korupsi dalam sekolah. Kemudian ada proses, jadi proses KBM, metode, organisasi, manajemennya, hubungan masyarakatnya, ekstrakurikulernya, pengendaliannya itu praktisitas dan kontrol yang teratur serta hubungan yang baik dan kerjasama antara intern dan ekstern. Kemudian ketiga itu ada tentang output, jadi nilai tentang komponen yang dicapai dan tingkat kelulusannya juga itu menjadi lulusan terbaik dan sesuai dengan apa yang diharapkan peserta didik dan orang tua serta masyarakat. Kemudian ada outcome, yaitu tentang lulusan itu bekerja sesuai dengan bidangnya dan dapat mengutamakan ilmu yang didapat di lembaga pendidikan sebelumnya, yaitu menjadi lulusan terpakai di dunia kerja atau menghasilkan lowongan kerja. Oke, kayaknya segitu dulu video kita kali ini. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh nih tentang pendalaman materi pada materi kali ini, teman-teman bisa join di link yang udah aku taruh di link description box. Kalian bisa mengevaluasi diri di sana karena aku sudah menyantumkan beberapa soal untuk melatih kemampuan daya ingat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah nonton. Stay terus video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.